Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama meraih ilmunya Allah, menggapai keridhaan Allah dan mengharapkan syafaat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pagi ini diberkahkan rezeki kita, umur kita diberikan manfaat oleh Allah. Keluar dari tempat ini Allah hapuskan segala dosa kita, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majlis kajian Ahad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita telah masuk di bulan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-Sya'ban syahri. Sya'ban adanya bulannya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan bagi setiap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam firman Allah surat Asy-Syura, Allah jelas mengatakan Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, latif, penuh dengan kelembutan. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah akan memberikan sesuatu apapun yang Allah mau kepada siapapun hambanya. Tergantung prasangka kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sebagaimana yang diprasangkakan oleh hambaku. Kita punya berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan akan datang kepada kita. Setiap keburukan yang kita fikirkan, maka keburukan yang akan datangnya kepada kita. Dan di bulan Sya'ban ini kita berhusnudzon. Setiap bulan kita wajib berhusnudzon. Tapi di bulan ini lebih harus ditingkatkan husnudzon kita kepada Allah. Kenapa?
Karena setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan sesuatu kebaikan yang besar dari Allah datangnya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kemarin telah kita lalui bulan Rajab. Orang yang beristighfar, orang yang bertaubat di jalan Allah dan taubatnya taubatan nasuha, maka dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, kecuali kita tidak menyekutukan Allah. Dosa apapun sebesar apapun datangnya bulan Rajab, tatkala kita bertaubat kepada Allah dengan niat sungguh-sungguh, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dikembalikan dalam keadaan fitrah oleh Allah sampainya kita datang di bulan Sya'ban ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa. Gak ada manusia yang lebih kuat, gak ada manusia yang lebih punya power atau punya kekuatan kecuali Allah. Kalau kita bilang nih Allahu Akbar, Allah maha besar, gak ada yang besar selain Allah. La haula wa la quwata illa billah. Gak ada yang mampu ngelebihin kekuatan Allah, gak ada yang mampu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa Allah. Ada kebesaran apa yang Allah miliki sampai hambanya semua harus tahu. Barang siapa menghendaki tanaman akhirat, Allah nih, Allah punya janji. Ini Allah sudah mulai berjanji kepada hambanya, dan banyak ayat-ayat firman Allah yang Allah menjanjikan sesuatu kebaikan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang menghendaki tanaman akhirat, maka kami akan tambah tanamannya itu baginya. Maksudnya tanaman akhirat, orang yang beribadahnya dikencengin lagi. Yang tadinya qiyamul lailnya ya kadang iya kadang enggak, kecuali kepepet. Kadang ada orang yang tahajudnya cuma 2 rakaat, ini ditambah lagi jadi 4. Ada orang yang sholat taubatnya tadinya 2 rakaat, ini ditambah jadi 6. Dikencengin lagi nilai ibadahnya. Baca Quran yang tadinya 1 ain naik jadi 2 ain, yang 2 ain naik jadi 1 juz. Inilah yang akan diberikan fasilitas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita tanam di dunia ini. Ingat, dunia ini untuk menanam sesuatu kebaikan sehingga kita akan panennya kelak di yaumil qiyamah. Ini hari kita panen keburukan, maka keburukan yang akan dipampang oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji, dan setiap apa yang dikehendaki oleh hambanya di dunia ini maka akan Allah berikan. Gak akan Allah tahan-tahan, gak mungkin. Kehidupan kita kan kadang kalau ini sudah 2 tahun ini kan kita merasa kayaknya ekonomi lagi kurang baik, padahal Allah sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita. Nah ini tergantung kita ini mampu gak nih. Kalau buat orang ibadah ini kan ujian kecil. Kalau buat orang yang gak ibadah ya azab. Baru di dunia, belum di akhirat. Dan Allah mengatakan, maka kami akan tambah tanamannya itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki tanaman dunia, maka kami berikan dia sebagian daripadanya. Kita mau kenikmatan dunia, dibaginya cuma sedikit sama Allah. Kalau boleh dibilang kita minta 100%, dikasih cuma 10%. Sedikit. Tapi kalau orang meminta urusannya buat tanaman akhirat, oh luar biasa. Pupuknya dikasih sama Allah, air yang bagusnya diberikan oleh Allah, untuk menghasilkan buah yang baik ada. Di semua difasilitasi oleh Allah. Tatkala kita menginginkan buah tersebut, tanamannya akan rindang di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa di dalam bulan Sya'ban ini ayat ini sebagai salah satu pedoman? Kenapa? Karena datangnya bulan Sya'ban ini sesuatu yang dapat menanamkan kebaikan kelak di akhirat. Ada salah satu malaikat diperintahkan oleh Allah. Ini malaikat, kalau di dalam hadis dikatakan
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan lautan cahaya di bawah arsy. Kemudian dia ciptakan malaikat yang memiliki sepasang sayap. Kepalanya malaikat ada di bawah arsy. Kakinya malaikat nembus sampai ke dasar lautan. Sayapnya malaikat yang timur sampai ujung timur, yang barat sampai ujung barat. Allah menyerukan, wahai malaikatku, celupkan kepalamu. Nyelup, ini malaikat masuk kepalanya ke lautan. Begitu keluar, dikibasin semua daripada sayapnya, maka begitulah Allah memberikan kenikmatan dan rahmat yang Allah berikan beserta keberkahan tatkala hamba Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa disadarin ya, ini tanpa disadarin. Setiap sesuatu itu kan harus tahu hasilnya dulu, kan begitu. Contoh aja, contoh. Kita setiap sholat kadang telat ada di shaf kedua, kadang ada di shaf ketiga. Sholat Jumat kadang adanya di belakang. Kalau aja di shaf pertama dijejerin duit 100 ribuan, insya Allah yang di belakang maunya di depan. Kenapa? Udah tahu hasilnya dapat 100 ribu. Yang kedua dapatnya cuma 5 ribu. Kan jauh. Lebih baik cari yang di depan. Kalau ini ada hasilnya, shaf pertama ini ada hasilnya kelihatan, maka bakal penuh. Nah sekarang inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah di dalam hadits qudsinya mengatakan, Allah ciptakan satu malaikat sekedar hanya mendengar di mana umatnya bersolawat kepada Nabi, maka Allah serukan dia untuk menyelam, lalu kibasan daripada sayap dan bulu-bulunya, itulah Allah akan memberikan keberkahan dan rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Allah ini maha lembut, paling senang ngedengar jika ada hambanya yang mau bertaubat kepada Allah. Itu kelembutan Allahnya luar biasa. Allah, kita tahu Allah ini punya murka, tapi lebih besar rahmatnya Allah dibanding murkanya Allah. Diserukan lagi oleh Nabi, taubat jika kita ingin mendapatkan kelembutan dari Allah. Selain kita salawat, taubat ini jangan ditinggalkan. Kenapa? Tatkala datangnya bulan suci Ramadan, kita betul-betul siap zahir wa batin. Karena Ramadan ini bukan hanya dengan tenaga, melainkan harus dengan iman yang betul-betul dipatri oleh Allah, maka kita akan menyelamatkan Ramadan kita. Tapi kalau kita tidak mendapatkan kepatrian iman yang sangat luar biasa, hancur Ramadan kita. Contoh anak-anak muda lah Pak. Kalau bapak kan kita biasa kalau udah jam 5 sore ya sudah persiapan, udah mandi, udah rapi, pakai baju koko, pakai kain, udah siap-siap baca Quran. Kalau anak muda kan enggak, beli bensin, nyalain motor, keliling, alasannya ngabuburit. Padahal di Ramadan itu jam-jam terakhir itulah di mana Allah akan menyiapkan cuman lapar dan haus yang kalian kita dapatkan. Kenapa? Itu tuh udah jam-jam udah mau akhir tuh ada aja tuh. Ntar beli bihun, isi di rumah 5 orang, beli bihun buat 10 orang. Kenapa lapar sih? Beli biji salak 11 bulan gak dimakan tuh biji, datangnya bulan Ramadan biji salak dicari. Setiap sesuatu yang berlebihan karena hawa nafsu, nah itu terkikis pahalanya kita Ramadan. Ini yang kita nggak sadarin. Sebenarnya waktu ijabah tatkala datangnya bulan suci Ramadan itu udah di detik-detik ingin buka puasa, itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Makanya para salafun salihun mengatakan jika datang bulan suci Ramadan dan di akhir daripada penghujung bulan di hari puasanya kita tanggal puasa, itu di jam puasanya itu diperbanyak, suruh perbanyak kita baca tuh asyhadu alla ilaha illallah
astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini disuruh perbanyak. Kenapa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Untuk apa? Seolah-olah kita betul dalam keadaan lapar, mengharapkan sesuatu kebaikan Allah berikan, maka disitulah Allah akan memandangnya. Malaikat nggak ada yang dikasih ikut campur kalau datang bulan Ramadan. Malaikat Mikail biasa ngasih rezeki cuti 1 bulan. Setiap malaikat semuanya dikasih semua waktu cuti. Kenapa? Setiap orang yang berpuasa, aku yang akan memberikan imbalannya secara langsung, kata Allah. Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Jadi manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya ibadah kita kepada Allah. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya galil." Sampaikan, kata Allah, wahai Muhammad, kepada umatmu, kesenangan dunia itu hanya sedikit, enggak banyak. Coba saya mau tanya, kita kalau makan sehari berapa piring? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 7. Lihat porsi badan sih sebenarnya, kan begitu ya. Tapi tatkala Allah memberikan kita satu waktu kita buat makan, seberapa banyak sih kita makan? 1 piring cukup? Cukup? Ya, nambah deh Bib, setengah. Oke, 1 piring rata-rata kita makan dengan lauk cukup. Dipaksa 2 piring, mampu? Gak akan mampu. Kenapa? Kenikmatannya karena cuma sedikit, lambung kita tuh cuma segini. Mau dimakanin berapa banyak, bisa masuk, pecah tapi lambung kita. Allah memberikan satu contoh. Makanya nih orang kadang kalau nyari uang urusan di dunia, wallahu akbar, dari pagi ketemu pagi. Kalau giliran ibadah sama Allah dikit banget. Ini salah. Boleh kita kerja nyari rezeki boleh, tapi urusan dunianya jangan ditinggalin dong. Urusan akhiratnya jangan ditinggalin. Gapailah dunia untuk akhirat. Itu moto di dalam hidup. Jangan gapai akhirat untuk itu salah. Kadang orang kalau udah dikasih, dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 4, 4 dikasih minta 8, 8 dikasih minta 16. Ini terus di manusia terus. Maunya lebih, maunya lebih, maunya lebih. Padahal begitu sholat hati sama pikirannya nggak sampai Allah. Betul apa enggak? Saya ulangi berkali-kali di dalam ceramah, di setiap panggung ke panggung saya mengatakan, di dalam kitab Miftahul Jannah ada 3 kriteria sholat yang dimana 3 ini dilewati pasti sholatnya diterima oleh Allah. Pertama, syariat, tahu hukumnya, tahu caranya, tahu bacaannya, tahu gerakannya. Ini syariat. Allahu Akbar, jalan ke masjid. Kalau bisa sebelum adzan sudah jalan ke masjid. Kenapa? Masa nunggu dipanggil sama Allah? Tunggu dipanggil baru kita nyamperin. Seharusnya gimana? Kita tahu nih, oh ini zuhur jam 12 kurang 10 seandainya. Jam 12 kurang 10 berarti jam 12 kurang 15 kita di jalan tuh dari rumah. Begitu sampai, begitu Allahu Akbar lebih itu kita ada di dalam masjid. Ini syariatnya. Yang kedua, hakikat. Kita ada di shaf pertama, ada teman kita di shaf kedua, gerakannya sama nggak sama kita? Gerakan sholat sama, mau 5 shaf, mau 10 shaf, sama semua gerakannya. Ngapain mereka? Sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Hakikatnya sholat. Yang ketiga nih yang susah buat kita, makrifat, hati sama pikiran nembus sampai kepada Allah. Udah belum tuh? Udah belum? Jangan dijawab dah. Jawabnya dalam hati aja.
Kalau kitanya sudah sholatnya hati sama pikiran sampai ke Allah, padahal di dalam sholat tuh kan di dalam takbiratul ihram kita sudah bilang tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dompet ketinggalan kita ingat, kompor belum dimatiin kita ingat, lagi bawa hati dongkol sama orang kebawa lagi sholat, lukisan miring kita ingat. Ini kira-kira sholat yang begini diterima nggak nih sama Allah nih? Kalau kita ngomong logika ya, jangan kita ngomong bilang Allah mah maha penerima, nggak bisa begitu. Kalau di dalam hukum sholat kita yang begini ini diterima nggak sama Allah? Nggak bakal diterima, apalagi dalam sholat tuh cuman rukunnya doang kita jalanin. Ini nggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Wudhu kita belum benar. Tapi di sini Allah mendidik lewat Nabi Muhammad SAW. Di dalam sholat ada sunnah Nabi. Dan saya hakul yakin sholat kita diterima oleh Allah berkat di dalamnya ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada sunnah Nabi, waduh, udah. Jadi kita selama ini cuma nunggang-nungging. Coba lihat Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Saat dibunuh nggak langsung jatuh, terusin salatnya. Sampai salam selesai, doa, minta sama Allah, begitu selesai ngelihat, ini pedang kapan masuknya ke perut saya? Nanya. Kalau kita jangan pedang nyamuk gigit garuknya repot luar biasa. Betul nggak? Ini kira-kira yang begini nih, yang begini. Kalau kita hitung-hitung, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga, pantas apa enggak nih? Ngempernya aja nggak pantas, kita di emperan surga nggak pantas. Tapi subhanallah, berkah kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW, umatnya pun dipilih oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, berkah dengan apa yang dijalankan jika dia menjalankan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya mau kasih amalannya nggak berat, nggak pakai tenaga. Ada ibadah yang berat, ada. Haji berat ya, fulusnya berat. Puasa ibadahnya berat. Kenapa? Hawa nafsu harus kita harus bisa nih ngejalanin hawa nafsu kita nih, ditenangin. Berat. Sholat berat, apalagi subuh. Subuh kadang jam 7. Ini subuh sama sholat duha beda tipis ini. Berat. Kenapa? Waktunya lagi enak-enaknya tidur disuruh bangun. Berat. Ada ibadah amaliyah dihitung nilai ibadah tapi nggak pakai modal. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Ya begini lo mau. Saat kita ngelihat sesuatu yang indah di hadapan kita, kita ucapkan subha, itu nilainya ibadah loh. Saat kita terperanjat, kaget, kesimak, diklakson orang, kan nggak ada, copot nggak boleh. Astagfirullah. Saat menerima satu nikmat, walaupun itu kecil dari Allah, ngucapin alhamdulillah. Saat tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi. Amalan kecil nggak pakai modal, tapi dinilai ibadah oleh Allah. Mau kita punya wudhu, kita nggak punya wudhu, pasti diterima oleh Allah. Nah ini sekarang lisan kita sehari berapa kali kita nyebut nama Allah nih? Nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Bainak wa bain Allah, urusan kalian dengan Allah. Seberapa banyak kita menyebut nama Allah, begitupun Allah berbanyak menyebut nama kita. Saat kita menyebut ya Allah, labbaik ya abdi. Ya Allah, labbaik ya abdi. Ya Allah, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Kita karena banyaknya dosa nih kita nih, sampai kita nggak bisa dengar Allah jawab kita. Jangan Allah, Nabi Muhammad saat kita salawat, Nabi pun memberikan ucapan kepada kita. Disebut nama orang tua kita, saking dosa kita banyak, kita nggak bisa dengar.
Di bulan Sya'ban ini mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebut nama Allah, sebut nama Nabi, yakinkan di diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu manfaat di dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan akhirat dalam keadaan senang dunia, senang akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling terbaik. Sama doanya Abu Nawas, kalau setiap sholat malam tolong dibaca. Tahu doanya Abu Nawas? Dah hafal belum? Belum pernah dengar Bib? Udah dengar. Tapi nggak tahu kalau itu doanya Abu Nawas. Ila ilastulil firdausi a'la walak wa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Tuh lihat doanya Abu Nawas. Abu Nawas seorang wali min auliyaillah, baina maghrib wa isya selalu membaca kulhu 15.000 kali setiap solat. Satu rakaat solat khatam Al-Quran, doanya, ya Allah hamba sadar gak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka, maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba, jika engkau tidak mengampuni sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang segitunya taat kepada Allah masih sadar dirinya gak pantas masuk surga. Kita ibadah nggak seberapa tapi sekali minta sorga mulu, umur panjang mulu. Sekarang saya mau doain semua biar umurnya panjang, mau? Yang lain pada mati, lo doang sendiri mau? Mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, gelinding masuk kuburan sendiri, mau? Cukup minta sama Allah, ya Allah berkahkan umurku. Ya Allah mudah-mudahan umur kita diberkahkan oleh Allah, rezeki kita makin dibanyakan juga diberkahkan oleh Allah. Allah berikan kita kesehatan untuk nilai taat, tambah nilai taat kita ibadah kepada Allah. Yang lagi sakit Allah angkat penyakit, baik yang hadir maupun yang ada di rumah sakit. Ada yang di dalam rumah, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan seperti sedia kala agar dia dapat mudah ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.